Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadinda Triregita dengan NIM 210306094 dari kelas A Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dalam tubuh ternak ruminansia dan non-ruminansia untuk melengkapi tugas praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Karbohidrat merupakan suatu senyawa yang memiliki peran pemberi energi terbesar di dalam tubuh. Pada ruminansia, pencernaan karbohidrat pertama kali terjadi di rumen yang memiliki banyak mikroba rumen dan juga protozoa. Pakan pada ternak ruminansia mengandung bahan-bahan seperti fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang merupakan senyawa polisakarida yang tidak mampu diserap oleh ruminansia. Lalu polisakarida akan diubah menjadi monosakarida agar mudah diserap oleh ruminansia. Kemudian semua bahan tadi akan diubah menjadi glukosa dan diubah lagi menjadi asam piruvat melalui proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa atau perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Setelah asam piruvat terbentuk, selanjutnya asam piruvat akan diubah menjadi gas metan, asetat, butirat, dan propionat dengan bantuan mikroba pada rumen. Pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia sama halnya dengan ruminansia. Namun pada ruminansia, memfermentasi atau memecah senyawa karbohidrat menggunakan bantuan mikroba rumen, sedangkan pada non-ruminansia menggunakan enzim untuk memecah senyawa karbohidrat tersebut. Makanan yang mengandung karbohidrat dibawa masuk ke lambung. Di dalam lambung terdapat HCl yang memiliki pH asam yang membuat bakteri tidak dapat hidup di dalamnya. Karbohidrat tersebut kemudian diproses di usus halus, dan di pankreas akan mengeluarkan enzim amilase, yaitu enzim yang memecah pati menjadi amilum. Setelah amilum terbentuk, maka akan diubah menjadi glukosa yang selanjutnya akan diproses di dalam hati. Metabolisme karbohidrat pada hati yaitu setelah semua senyawa tadi diubah menjadi monosakarida, selanjutnya akan diserap oleh darah dan dibawa ke hati melalui vena aorta. Di dalam hati terjadi proses glikogenesis di mana monosakarida diubah menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati. Saat tubuh kekurangan glukosa, maka glikogen akan dipecah dan diubah menjadi energi. Pencernaan protein pada ruminansia. Protein pada ruminansia berfungsi sebagai perkembangbiakan mikroba, lalu mikroba akan diproses pada rumen. Pakan pada ruminansia mengandung protein kasar yang terdiri dari protein murni dan NPN. Selanjutnya protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. Peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen, sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. Protein yang sudah didegradasi menjadi asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Jika pada tubuh ternak ruminansia terdapat banyak NH3, akan mengakibatkan keracunan pada ternak. Minimal batas NH3 pada tubuh ternak ruminansia kurang lebih sekitar 4%. Pencernaan protein pada non-ruminansia. Makanan yang mengandung protein dibawa masuk ke lambung. Di dalam lambung terdapat HCl yang bersifat asam, di mana HCl ini merangsang enzim pepsidogen. Kemudian makanan yang mengandung protein tadi diubah menjadi pepsin dan pepton. Setelah itu akan diproses di usus halus untuk diserap menggunakan bantuan empedu dan liver untuk memprosesnya sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu asam amino. Metabolisme protein pada hati. Pada rumen NH3 yang terlalu banyak akan diserap oleh dinding rumen dan dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Fungsi hati di sini yaitu untuk detoksifikasi racun.
agar tidak meracuni ternak. Sebagian urea akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagian lagi akan dibuang melalui urin. Pencernaan lemak pada ruminansia. Lemak pada pakan ruminansia dibawa ke rumen dan untuk diubah menjadi gliserol dan asam lemak yang biasa disebut dengan proses lipolisis. Untuk gliserol akan diubah menjadi asam lemak terbang atau VFA, dan untuk asam lemak dibedakan menjadi dua, yaitu ada asam lemak rantai pendek dan asam lemak rantai panjang. Pada asam lemak rantai pendek akan diserap di dinding rumen, dan pada asam lemak rantai panjang akan diserap dan masuk pada usus halus. Lalu pada asam lemak rantai panjang akan membentuk triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol. Pencernaan lemak pada non-ruminansia. Pada ternak non-ruminansia hanya bisa memetabolismekan trigliserida atau asam lemak sederhana pada usus halus dengan bantuan empedu dan liver yang mengeluarkan enzim lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian gliserol tadi bercampur dengan garam-garam empedu dan fosfat dan akan membentuk hasil akhir yaitu fosfolipid. Metabolisme lemak pada hati. Selanjutnya semua hasil akhir senyawa seperti fosfolipid, triasil gliserol, dan kolesterol tadi akan membentuk yang namanya kilomikron. Nah, kilomikron inilah yang akan menjadi pengantar ke hati dan peredaran darah. Hubungan dari ketiga metabolisme tersebut yaitu semua hasil akhir metabolisme akan diproses di hati, mulai dari glikogenesis, gluconeogenesis, dan lipogenesis. Semua akan berakhir menjadi glikogen yang berfungsi sebagai energi tubuh atau gula darah. Demikian penjelasan metabolisme dalam tubuh ternak ruminansia dan non-ruminansia dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.